wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menampilkan pagelaran teater dari kelas 12 4, yaitu dari kelompok 1. Saya sebagai narator akan membacakan naskah yang berjudul Nilai versus Persahabatan, yang akan diperankan oleh yaitu 1. Muhammad Hidayat Rashid sebagai Arif. Halo, meetingnya Pak Diam Kakak. Selanjutnya Chelsea Mese sebagai Eci. Hai. Kita sosial Riko, tapi nanti orang belajar sama-sama nih. Selanjutnya Randy Kurniawan sebagai Riko. Hai. Besok mau ujian. Siap mau nih. Selanjutnya Rega Aulia Abdullah sebagai Dewi. Hai. Yuk nanti orang belajar sama-sama ya, biar seru dan pegang. Selanjutnya Andri Putra Pasisini sebagai Adi. Hai. Hai. Kita punya belum, tapi kita harap kita bisa lihat teman-teman. Hahaha. Selanjutnya Miss Rawati Carama sebagai Mina. Hai. Kita siap, tapi kita takut takutnya banyak salah. Selanjutnya Didin Zulkifli sebagai Pak Rudi. Hai. Hai. Ingat, kejujuran itu lebih penting dari sebuah angka. Selanjutnya Tiara Batiar sebagai Ibu Arif, Ibu Luna. Hai. Arif Putri, sudah jauh sama kalian lagi nih. Dan yang terakhir Fatimah Hasan sebagai Kakak Arif Putri. Hai. Yang penting sabar saya yang terbaik. Saat ujian berlangsung, Adi ketahuan menyontek, tapi Arif memilih diam. Setelah ujian, Arif akhirnya melapor ke guru. Adi menyesal, tapi sempat marah pada Arif hingga mereka berkelahi. Setelah dinasihati teman-temannya, mereka saling memaafkan. Cerita ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan persahabatan. Adegan 1. Suatu hari di sekolah, ada 6 orang siswa-siswi yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian semester. Arif, Eci, Riko, Dewi, Adi, dan Nina sedang duduk di taman sekolah sambil membicarakan ujian sekolah. Kita sosial Riko, tapi nanti orang belajar sama-sama. Yuk nanti orang belajar sama-sama, biar seru dan pegang. Ya belum, tapi kita harap kita bisa lihat teman-teman. Mau belajar betul supaya dapat transfer, baru dapat nilai apa? Kita siap, tapi kita takut susah. Dan jadinya pasti nggak bisa kasih soal. Adegan 2. Setelah beberapa menit mereka duduk di taman, akhirnya Eci mengajak mereka untuk masuk ke dalam kelas. Sudah maju terang ke kelas? Sampai di kelas, Arif mengajak teman-temannya buat belajar.
ujian, mari suruh belajar sama-sama. Ya itu pada kebetulan masa depan, dia suruh belajar. Jadi, itu kan belajar sama-sama, tapi jangan berpegang, dibawa santai, Cuk. Iya, kalau cuma mau main aja tetap nilai bagus. Makanya kita harus belajar. Eci yang pusing melihat mereka berdua pun akhirnya mengajaknya ke perpustakaan dan mengajak teman-teman lain juga. Udah, mari cuma. Pus, kali main belajar sama-sama. Mereka langsung mencari buku yang akan dipelajari untuk ujian besok. Di dalam perpustakaan, Dewi, Nina, Riko, Eci, Arif belajar serius, sementara Adi diam-diam mendekati Dewi yang sedang belajar. Besok ya. Boleh kita baca di mana ini? Tidak, kalau di sana jangan buat mereka. Sementara Nina cemas memikirkan ujian nantinya. Nanti Nina, nanti kalau bisa baca, orang baca depan Dewi Jo. Nanti kalau udah suka, dia sering bahasa panggilan. Di, kamu kasih aja kita baik. Seru. Kamu jangan banyak lagi pun, jalan saja. Dan mereka pun lanjut belajar. Di dalam kelas, suasana tegang saat semua sedang mengerjakan soal-soal, tapi Adi berusaha menyontek dan tak ada yang melihatnya kecuali Arif. Tapi dia hanya diam dan melanjutkan menjawab soal-soalnya. Pak Adi yang sedang mengawasi murid-murid pun terfokus ke Adi karena tidak bisa diam di tempatnya, dan Pak Rudi menegurnya. Adi, ada apa ini? Kenapa kamu teriksa dulu diam? Adi yang merasa dirinya terpanggil pun menoleh ke Pak Rudi dan gelagapan karena hampir ketahuan sedang mencontek dan langsung mencari alasan. Iya Pak, saya mau belajar dengan hidupnya saya jatuh. Sementara Eci yang melihat Nina kasihan dan membisikkan sesuatu ke Nina. Sementara Dewi, Arif, dan Riko sangat tenang mengerjakan soal-soal ujiannya. Adegan 5. Setelah beberapa menit kemudian, mereka telah selesai mengerjakan ujian. Sebentar bro, sampai kedua. Sorry. Progres mana? Dan mereka berenam berkumpul di halaman sekolah. Riko yang melihat teman-temannya yang hanya diam mulai membuka topi. Arif, tidak apa-apa, jangan lupa sama pendek sendiri. Pentingnya sebelum satu. Saya yakin kita sudah bisa soal dengan baik.
pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Bel pulang pun berbunyi dan semua murid pulang ke rumah. Adegan 6. Pada saat semua sudah pulang, Arif tidak langsung pulang, tapi menemui Pak Rudi terlebih dahulu di ruang guru. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Guru, kenapa nggak belum pulang? Kan Pak Guru mau melapor di Ani tadi ada Pak Guru. Hah? Apa benar? Ini Pak Guru. Nah, lapornya tadi dia kan ada Pak Guru. Kalau dia nggak salah wajibnya, dia belum salah Pak Guru. Kan salah. Oh, oke. Terima kasih saya bilang ke Bapak ya. Jadi Pak Guru. Pak Guru pulang, Pak Guru satu pulang Pak Guru. Oh iya, silakan. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Arif pun keluar dari ruang guru dan segera pulang ke rumah. Adegan 7. Keesokan harinya Pak Rudi akan membagikan hasil ujiannya. Di kelas, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Pak Rudi membagikan hasil ujian. Dewi mendapatkan nilai tertinggi. Arif kecewa. Adi nilainya jeblok. Ya, kalian bisa lihat nilai kalian. Tapi saya tetap bangga pada kalian yang jujur meski nilainya belum sempurna. Ingat, kejujuran itu lebih penting dari sebuah angka. Adi, coba pulang kemenangan Bapak. Ya Pak. Dan waktu pulang pun telah tiba. Semua siswa bergegas pulang ke rumahnya masing-masing, kecuali Adi. Dia langsung pergi ke ruangan Pak Rudi. Adegan 8. Di ruangan Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Masuk. Ya Pak Guru. Kamu tahu kenapa nilai kamu di bawah? Sebenarnya nilainya kamu ini bagus, cuman karena kamu mendapatkannya dengan cara tidak jujur. Kenapa kamu nyontek? Ingat, kejujuran itu lebih utama daripada sebuah nilai. Kalau kamu nyontek begini, jangan percaya sama kamu nanti. Ya Pak. Saya tidak akan ulangnya lagi. Saya berjanji. Untung saja tadi dia akan pada kasih tahu ke Bapak. Kalau tidak, Bapak tidak tahu kamu ada menyontek selama ujian ini. Ya Pak, terima kasih. Maafkan saya sekali lagi. Ya. Kakak Bok. Adi pun pulang ke rumah dengan wajah murung. Adegan 9. Di tempat lain. Sampainya Arif di rumah, dia menyalimi ibunya yang sedang duduk sambil main HP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu dia duduk bersama ibunya di ruang tamu. Bagaimana mengambil hasil ujian Arif? Memang tidak nampak sekali, mana ada penilaian jahat. Tidak apa-apa itu, yang penting kan sudah berusaha kuat. Tiba-tiba dari arah tamu, kakaknya Arif datang dan ikut duduk. Yo, betul, ada tahu sebagai sendiri. Ya tidak tahu kakak. Masalahnya saya ada berusaha belajar betul supaya dapat nilai yang bagus. Tapi kenapa nilai cuma dapat yang tidak sesuai dengan ekspektasi? Karena dia sama harus bisa dikuasai, yang penting kan sebagai yang terbaik. Ini banyak saja kakak. Sudah Jo Arif, putri
tapi sama orang lain. Arif, dengar ya, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tidak apa-apa ngapain nilai di bawah. Yang penting ingat kejujuran ada bagi semua soal. Dengar itu Arif. Mereka pun mengakhiri perdebatan itu dengan pergi ke kamar masing-masing. Keesokan harinya mereka kembali bersekolah seperti biasanya setelah menjalankan ujian 2 hari yang lalu. Tapi ada satu kejadian di pagi itu. Adi baru sampai di sekolah dan menuju kelasnya yang melihat Arif duduk santai di bangkunya. Lalu Adi mendatangi Arif. Arif, ini apa yang kita dapat baru deh? Kita menyontek. Kita main apa? Kalau suruh apa? Kita yang orang punya. Lagian kita ada orang punya. Oke apa? Orang lain susah. Bakal ada tugas kita cuma apa itu dengan punya. Percekcokan makin panas dan mereka pun berkelahi. Dan tak lama kemudian Eci, Dewi, Dina, Riko datang dan melihat Adi dan Arif sedang berkelahi. Mereka langsung memisahkan keduanya. Kalau nanti kalau ada guru yang dapat lihat, mau dihukum. Kamu mau dipakai esok? Dia yang duluan. Dia tahu ada urusan. Urusan yang bawa ke orang itu nggak maksud. Hah? Adi main nyontek? Apanya Adi? Kalau saya bersahabat, sama di bawah nyontek. Kita bisa. Kalau kemarin coba ada guru. Adi jangan begitu lagi, tidak baik. Ada balik kan? Dia duluan. Sudah Adi, kau kasih minta maaf Jo. Mau suka mau dikenal di lapangan sekolah? Jangan dia pak. Adegan 11. Dan setelah terjadi pertengkaran itu, Arif dan Adi saling bermaaf-maafan. Adi, saya minta maaf pak. Apa maksud bapak itu bukan antara apa karena supaya nggak tidak makin begitu lagi. Coba mendesak so kata nanti. Kalau so kapan sekolah kontak bagus, sudah mau lagi. Arif dan Adi pun saling memaafkan dan berpelukan. Dan semua masalah pun selesai. Pesan moral dari cerita tersebut adalah nilai bisa dicari, tapi persahabatan dan kejujuran itu adalah yang utama. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1.